Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita lihat ada white spot di layar LCD. Ada banyak sekali. Kita akan mencoba untuk mereparasinya atau menghilangkannya dengan cara membongkar LCD-nya. Ini adalah Lenovo IdeaPad 500. Seri 500 dari Lenovo. IdeaPad S500. Oke, kita akan mencoba untuk membuka dari LCD-nya. Yang perlu dipersiapkan di sini adalah sebuah keberanian untuk membuka LCD karena ini sangat rawan dan membutuhkan kehati-hatian. Kalau saya sarankan menggunakan pick guitar untuk membuka LCD-nya. Karena di sini saya tidak punya pick guitar, maka saya gunakan kuku dan kemudian saya gunakan metal untuk membukanya. Di sini harus sangat hati-hati karena sangat rawan untuk patah dan harus bersabar untuk membukanya. Perlahan-lahan nggak apa-apa, yang penting tidak ada yang patah. Sebenarnya sangat mudah sekali di sini, asalkan kita perlahan-lahan membukanya. Dan ini penampakannya. Setelah dibuka, ada beberapa baut yang harus kita lepaskan sebelum kita bisa memulai membersihkan white spot atau sering kita sebut panu di layar LCD. Kita bersihkan dulu menggunakan cairan pembersih biar nanti ketika kita membukanya tidak ada debu yang masuk di sela-sela lapisan LCD. Jadi LCD ini ada beberapa lapisan di bawah main glass atau gelas utamanya. Jadi yang paling depan itu ada gelas yang berwarna hitam, itu ada gelas utama. Di belakangnya ada lapisan-lapisan tipis yang di situ kita cari nanti white spotnya atau panunya itu di bagian mana, kemudian kita bersihkan menggunakan cairan. Saya sarankan menggunakan alkohol atau sejenisnya yang mengandung alkohol atau pembersih lainnya yang aman untuk kaca biar tidak tergores atau kita bisa menggunakan nanti untuk membersihkannya menggunakan tisu atau lap yang tipis, yang halus. Oke, di sini kita akan buka baut-bautnya dulu. Semua kita buka baut-bautnya sampai LCD-nya terlepas. Harus juga berhati-hati di sini karena jika tidak nanti LCD-nya bisa pecah. Lalu kita buka selotip yang di samping-samping itu seperti selotip. Jadi pelapis untuk menyatukan lapisan-lapisan LCD-nya. Jadi seperti selotip bentuknya. Kita bisa lepas satu persatu di bagian samping-samping LCD. Di sini juga harus berhati-hati untuk melepaskannya, butuh kesabaran, dan yang jelas ini sangat riskan. Jadi diperlukan keberanian untuk melepaskan isolasinya dari pinggiran LCD. Yang penting kita yakin bisa melepasnya, yaudah dilepas saja. Kita nggak perlu ke tukang reparasi, kalau nggak ya
kita minta tolong tukang reparasinya untuk membersihkan white spotnya, tapi nggak usah ganti LCD. Cukup membersihkan white spot atau panunya. Kita lepaskan perlahan-lahan. Oke, jangan lupa untuk menjaga baut-bautnya, jangan sampai hilang atau terlepas atau melekat di selotipnya, jadi kita nggak tahu ada baut yang hilang. Nah, kita harus melepaskan seperti ini, hati-hati jangan dipaksa karena LCD bisa pecah kalau kita paksa. Jadi kita buka aja sampai maksimal seberapa, kemudian kita bisa sanggah menggunakan kardus atau apa di bagian belakang biar kita mudah dalam membersihkan lapisan-lapisan LCD-nya. Di sini saya menyanggahnya menggunakan tempat baut untuk melepaskannya. Dan di sini berhati-hati. Tiap lapisannya sangat tipis. Ada beberapa lapisan, tergantung dari vendor ya, ada 8, mungkin ada 4 lapisan. Tapi di sini sebenarnya kita cukup mengecek lapisan paling atas, jadi lapisan antara kaca dengan lapisan pertama, kemudian cek lapisan terakhir dengan lapisan yang berwarna putih paling belakang. Jadi kita tidak usah sebenarnya membuka lapisan per lapisan karena biasanya jamur itu berada di belakang main glass yang berwarna hitam, kemudian di lapisan pertama atau di lapisan yang paling belakang. Jadi mempermudah kita biar kita tidak terlalu repot untuk membersihkan lapisan per lapisan. Kemudian membersihkannya harus dengan alkohol biar lebih efektif. Jadi jamurnya tidak akan tumbuh lagi dan bisa tuntas. Di sini tidak akan bisa hilang 100%. Mungkin kalau kita benar-benar perhatikan akan tetap ada sedikit white spot tapi tidak terlihat seperti yang awal tadi. Nanti kita bisa bandingkan yang awal dengan yang ketika sudah dibersihkan white spotnya. Nah, di sini kita bersihkan untuk white spotnya, kita cari, bersihkan dengan, di sini saya menggunakan tisu dan pembersih kaca. Bersihkan secara perlahan, kalau bisa satu arah, biar tidak tergores. Perlahan-lahan, kemudian dijaga kacanya yang main glassnya jangan sampai terjatuh. Karena main glass itu juga riskan untuk pecah. Jadi harus sangat berhati-hati. Dan di sini kalau bisa kita membukanya di ruangan yang jendelanya tertutup semua, sinarnya terang. Karena kalau ada ventilasi, jendela terbuka, nanti ada angin masuk membawa debu, itu malah bisa menambah kotor LCD-nya. Jadi kalau bisa benar-benar steril ruangannya untuk membuka LCD ini, membersihkan lapis per lapis biar bersih dan steril dari debu. Nah, di sini biasanya lapis per lapis itu diamankan juga dengan selotip, jadi kita harus membersihkannya perlahan-lahan. Nah, di sini saya memang membuka satu persatu karena saya ingin memastikan jamurnya ada tidak di antara lapisan. Dan setelah saya buka,
beberapa kali ternyata jamur itu biasanya terdapat di antara main glass dengan lapisan LCD yang pertama dan lapisan paling akhir dengan lapisan yang tipis-tipis itu. Jadi kita tidak usah buka lembar per lembar. Jadi ambil yang antara main glass dan lapisan pertama dan lapisan terakhir dengan lapisan yang putih. Di situ kita bisa lihat ya. Saya bersihkan bagian jamurnya di lapisan yang terakhir antara lapisan yang putih dengan lapisan halus yang paling akhir. Yang penting di sini kita membersihkannya dengan bahan yang halus dan menggunakan alkohol. Saya sarankan menggunakan alkohol. Karena ini saya menggunakan bahan pembersih kaca, ternyata kurang begitu optimal. Kalau bisa menggunakan alkohol biar lebih optimal. Hasilnya saya rasa menggunakan alkohol bisa menghilangkan jamur mendekati 100%. Tapi kalau dibilang 100% tidak bisa, paling ya 99% itu sudah sangat-sangat bagus. Tetapi ketika kita rangkai lagi, kita nyalakan, ternyata memang tidak terlihat sama sekali ya, secara kasat mata. Kecuali kita memang lihat banget dengan dekat, kita perhatikan benar-benar itu memang ada bekas sedikit, tapi nggak begitu kelihatan. Oke, di sini pemasangan karena sudah selesai, kita pasang, kita pastikan bahwa lapisan-lapisan itu terpasang dengan benar dan tidak bergeser. Pastikan tidak ada debu yang menempel, bersihkan dengan tisu atau bahan yang halus, debu-debu yang menempel. Jadi kita pastikan ruangannya steril dari debu dan ventilasi kita tutup semua. Kemudian lampu kalau bisa yang terang, biar kita kelihatan nanti jamurnya di bagian mana. Oke, kita tes, kita nyalakan seperti apa. Nah, ini kita nyalakan dan sudah tidak terlihat white spot yang tadi di awal terlihat. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak kelihatan sama sekali white spotnya. Tapi kalau kita perhatikan dekat sekali ada bekasnya sedikit, cuman kalau kayak gini nggak kelihatan. Jadi sekitar 99% hilang. Dan insya Allah nggak akan kembali lagi. Oke, ini kita lihat tadi ketika itu ada sedikit, tapi nggak begitu kelihatan. Dari sini kita perhatikan nggak kelihatan dan alhamdulillah sudah bisa. Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.